3. Oke, selamat siang semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Argo Mukti Sanoka, mahasiswa Teknik Geologi UPN angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai scan line. Jadi apa itu scan line? Jadi scan line itu metode untuk mengukur bidang diskontinuitas, baik itu rekahan atau sesar atau bidang perlapisan. Pokoknya semua bidang kontinuitas untuk yang mana nanti dicatat dan digunakan sebagai parameter dalam baik metode RMR, RTD dan lain-lain. Nah, jadi buat alat apa aja yang seminimal mungkin disiapkan dalam scan line. Yang pertama, kita harus menyiapkan sebuah singkapan atau mencari sebuah lokasi yang bisa dilakukan scan line. Seperti contoh singkapan di belakang saya ini, yang mana di sini terdapat ada rekan-rekan, di sebelah sana juga ada suatu bidang sesar yang kelihatan offsetnya, dan adanya suatu bidang perlapisan. Nah, jadi alat apa aja yang disiapkan selanjutnya? Yang pertama ada kompas geologi, ada palu geologi, ada penggaris, lalu ada form yang buat mencatat pada saat melakukan scan line itu. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada parameter apa aja atau hal apa aja sih yang dicatat dalam melakukan scan line. Yang pertama ada di sini sudah disediakan formulir dari laboratorium, yang mana mungkin di laboratorium teman-teman di setiap universitas bakal ada formatnya sendiri. Namun di sini di laboratorium geologi teknik UPN itu yang pertama ada tipe. Jadi kita lihat tipenya itu dia apakah fault zone, fault, join, cleavage dan lain-lain. Untuk di sini kita ada yang namanya join, ada yang namanya fault, sama ada yang namanya bidang perlapisan atau bedding. Yang kedua ada persistence. Nah, dia ini dibagi lagi. Di persistence itu dia masuk ke very low, low, medium, high, dan very high. Yang mana di dalam klasifikasi itu terdapat ukuran-ukuran yang emang udah disetujui atau ditetapkan dari sananya. Selanjutnya ada aperture atau yang mana bisa dibilang bukaan dari si join atau rekan itu, yang mana dibagi lagi dia very tight, yang mana itu nanti bakal ada nomor-nomornya berdasarkan dari bukaan si aperturnya itu berapa senti, yang mana kita bisa mengukurnya pakai penggaris seperti itu. Lalu ada nature of filling, jadi itu filling atau yang ngisi dari suatu aperture itu, baik dia itu nanti diisi clay atau mineral-mineral lain seperti itu. Selanjutnya ada compressive strength of infilling, yang mana ini bisa dilihat dari material pengisinya, yaitu masuk ke dalam very soft clay atau soft clay dan lain-lain. Selanjutnya ada water flow, dia masuk ke yang discontinuity very tight and dry, discontinuity dry dan lain-lain. Itu dari mana kita mengeceknya? Jadi dalam suatu singkapan itu kita cek dulu. Jadi dia misal rembesan itu dia termasuk ke dalam air yang dari air formasi atau dari air hujan. Bisa kita pastikan dengan cara seperti mengelupas atau menggali di suatu singkapan itu apakah si water itu dia contain dari hujan atau dari air formasi seperti itu, atau MAT sekitar sini. Selanjutnya ada termination. Jadi termination itu jadi misal si bidang kontinuitas itu dia terlihat ujungnya. Jadi kan ada dua ujung. Bagian misal kita pakai perumpamaan si rekan ini, dia ada ujungnya tapi nggak kelihatan yang bagian atas. Ya udah, itu berarti nanti yang satu nggak kelihatan, yang bawah dia sampai sini berarti kelihatan. Jadi nanti bakal ada beberapa kategori, yaitu 0, neither and visible, kedua 1 and visible, and yang ketiga both and visible. Jadi dia terlihat 0, terlihat 1, atau terlihat dua-duanya seperti itu. Selanjutnya surface roughness, kita bisa melihat surface atau permukaannya, dia itu masuknya ke dalam second side, smooth atau rock. Itu bisa dilakukan dengan raba si bidang diskontinuitasnya itu.
Selanjutnya ada surface shape, dia merupakan planar, undulating atau step, yang mana planar itu dia berbentuk planar, undulating dia seperti bergelombang, dan kalau step dia step tegak. Selanjutnya ada GRC, yang mana ini dia dibagi ke dalam 5 sebenarnya. Di poin 0 dia ada slicken side and planar, terus 5 itu smooth and 5 nggak ada, 10 smooth and undulating, 15 nggak ada, 20 rough and step. Yang mana itu nanti misal kombinasinya itu tidak tertera di sini, kita bisa mengkombinasikan dan mengambil nilai tengahnya antara 5 atau 15. Selanjutnya ada sudah itu nanti mungkin kita langsung aja ke angkanya. Yang pertama kita bentangkan meterannya minimal sekitar 3 meter. Lalu kita ukur semua bidang diskontinuitasnya, itu yang memang dia ada dalam garis lintasan yang udah kita buat. Jadi misal dia berada di atas atau bawahnya itu nggak perlu kita ambil. Jadi kita ambil yang dilewati oleh meteran ini. Jadi misal ini saya membentangkan seperti ini, lalu kita ukur buat strike deep si bidangnya dulu. Misal ini dilewati ini, kita ukur dulu seperti ini. Buat strike nya itu sekitar N15 derajat east dengan deepnya sekitar 80. Jadi kita catat semua yang ada dalam pengukuran itu dalam form yang udah disediakan sesuai yang udah saya jelaskan tadi. Nanti di form juga itu ada spacing, yang mana itu merupakan jarak dari antar bidang diskontinuitas itu. Mungkin untuk yang terakhir buat metode membentangkan meteran itu mungkin menyesuaikan dengan keadaan lapangan, yang mana kita bentangkan meteran itu kalau bisa dia mengenai semua bidang diskontinuitas, baik itu rekahan atau sesar atau bidang pelapisan, bila mana memungkinkan buat dilakukan seperti itu. Apabila memang singkapan atau tebingnya cukup berbahaya, bila kita naik atau bagaimana, mungkin bisa dibentangkan secara horizontal seperti ini, enggak masalah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.